Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya mohon izin mengganggu waktunya, meminta waktunya Bapak Ibu yang tentunya berkenan untuk hadir pada acara siang kali ini. Kegiatan kali ini tentunya merupakan salah satu bentuk tugas praktik kami, khususnya saya bersama Pak Dani terkait tugas-tugas yang dibebankan pada saat kegiatan calon tunggal kelas 11. Kiranya tema yang akan kami angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang disiplin positif. Nanti sebenarnya bahwa materi ini bukan berarti kami berdua adalah merupakan orang yang paling tahu, bukan. Kami di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tentunya tidak. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami terima saat pendidikan. Jadi kiranya mungkin kita bisa berdiskusi, kiranya mungkin misalkan kita bisa saling melakukan tukar pikiran pada kegiatan kali ini. Mohon maaf kiranya misalkan jadwalnya kurang gitu ya, Bapak Ibu misalkan masih yang bentuknya kritik-kritikan gitu ya. Nanti mungkin bantuin Pak Dani katanya panen Cipanas nanti mau bawa tutup ya. Ya bawa pokcoy ya gitu. Jadi pokcoynya kita sih selatan dari Bu Emma mungkin masih sekarang. Ya. Nah, tentunya semoga apa saja yang mungkin pada kegiatan ini tidak mengurangi rasa takut, tidak mengurangi semangat belajar kita bersama-sama untuk pada kegiatan kali ini. Nanti mungkin ada sedikit sepatah dua patah dari Pak Lilis sebagai pakar kurikulum yang tentunya mewakili kelas sekolah. Mungkin kiranya Pak Lilis di sini. Terima kasih Pak Dian, Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini ya, meskipun saya lihat sengaja menghadiri ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa menghadiri undangan dari sekolah, juga dari CGP ya. Karena jam-jam segini jam rawan ya dengan bocian. Tapi Bapak Ibu masih bisa menyempatkan di ruangan ini. Saya mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Agung tidak bisa menghadiri destinasi CGP ini ya, karena beliau sekarang ada kegiatan di SMK 2 Rangkas ya, perihal dana bos gitu ya. Mudah-mudahan cepat cair gitu ya, karena sekolah kita sudah mulai banyak kebutuhan, banyak kegiatan gitu ya, jadi memerlukan dana yang cukup besar ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Ilham dan Pak Dani. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi gitu ya bagi kita semua yang ada di sini. Apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Dani dan Pak Ilham gitu ya. Ini juga menginspirasi saya selaku pengurus Kombel, bukan mau dapat CGP ya. Saya akhirnya sudah tidak bisa datang gitu ya, karena mungkin ya apa ya, saya lihat tugas-tugasnya CGP malam online gitu ya, banyak tugas ya, mungkin karena keterbatasan tenaga pikiran saya ya yang tidak bisa ikut gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya yang masih muda-muda ya datanglah. Ada angkatan 12 ya Pak Idam ya, ada angkatan 12 ya. Bapak Ibu silakan nih yang Nabil, yang mudah-mudahan Pak Dudi daftar di CGP. Karena yang saya dengar setelah CGP terus tingkatannya hasil, terus apa lagi? Itu dapat itu Bapak Ibu dapat apa ya? Dapat insentif bulanan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lulus CGP, terus naik lagi ke tingkat berikutnya sebagai fasilitator, terus sebagai PP, itu dapat insentif Bapak Ibu dalam Jadi ya ini sebagai motivasi kita semua ya, mudah-mudahan ke depan
CGP di sekolah kita ya nambah banyak gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga terinspirasi kegiatan CGP ini. Saya dengan Pak Dirham selaku pengurus Kombel ya, kita akan menerapkan model seperti ini ya di Kombel kita dalam rangka nanti pengisian bukti dukung RHK Bapak Ibu yang sebagai narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Jadi nanti diwadahi oleh Kombel, Bapak Ibu sebagai narasumber berbagi praktik baik ya. Modelnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tampil, nanti ada pembahasan dari narasumber, kemudian ada tanggapan atau tanya jawab dari para peserta. Itu modelnya ya. Jadi model CGP ini kita akan adopsi di Kombel kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada peningkatan kompetensi baik terutama untuk peserta didik juga kita sebagai guru gitu ya. Karena Kombel itu kegiatannya memang berpusat pada peserta didik. Porsinya lebih besar pada permasalahan peserta didik daripada peningkatan kompetensi guru gitu ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan adopsi kegiatan CGP ini di Kombel kita ya, karena Kombel kita sudah terdaftar di PMM ya, artinya Kombel kita sudah diakui secara nasional. Mudah-mudahan kita juga akan bisa melaksanakan Kombel secara daring gitu ya di PMM. Karena untuk masuk ke Kombel ke PMM, Kombel itu agak susah Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur bahwa Kombel kita sudah terdaftar di PMM, kita maksimalkan, kita fungsikan kembali. Mudah-mudahan tujuan peningkatan kompetensi guru, terutama guru-guru SKH itu Sobat Magelang semakin meningkat gitu ya. Mungkin itu saja pesan dari saya agar kegiatan ini segera dimulai ya. Untuk itu marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Lili yang mewakili selaku kepala sekolah. Dalam penyampaian materi ini, karena materinya ada 6 poin, maka akan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dirham, dan yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi dari Pak Dirham. Tapi sebelumnya, karena ini di jam rawan, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan berdiri. Ya, itu saya matiin dulu. Nah jadi ini untuk ice breaking-nya, yaitu kita bernyanyi Aram Sam Sam ya. Tapi sebagai ada yang tahu, jadi tutupannya di sini Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guri guri. Nah, Bapak tahu ya? Bapak mungkin bisa bantu saya di depan. Nah, ini untuk Bapak boleh bantu? Nah, yaudah kita sambil lihat contohnya, nanti ada gerakan yang lambat, sedang, kemudian ada yang lebih cepat. Terlihat. Nah, Oh iya, ada ini kok. Ini harus pakai sabun. Ini harus pakai sabun. nah Bapak Ibu bisa langsung dulu ya. Nah ini untuk yang sedang ya, silakan ikuti. Kita jalan ke belakang. Silakan. Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guri 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 guri. yang lebih cepat. Aram Sam Sam, guri guri guri. Aram Sam Sam. Nah, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.
paparkan oleh pada mengenai keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu untuk kalimat positifnya beragam ya, tidak berfokus dengan apa yang kami sebut. Jadi itu Bapak Ibu bisa mengambil kata-kata sebaik mungkin, yang penting nilai positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama-tama saya akan tanya dulu ke Pak Bu Neneng, apa sih kebutuhan manusia itu? Duit, uang. Yang besar dari apa itu? Makan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Oke. Apa lagi yang di belakang? Bayi, Kemudian air, terus pakaian, rumah, terus baju dong semua itu mah ya. Rekreasi. Nah, kalau berbicara kebutuhan pasti banyak ya. Setiap orang kebutuhannya beda-beda, begitu juga pengeluarannya ya. Bagaimana gaya hidup? Nah, bagaimana gaya hidup ya? Nah, di sini, saya bacakan dulu ya di sini. Kebutuhan manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Betul. Tujuannya apa? Untuk komersil atau apa? Kata boleh tergantung gaya hidupnya. Jadi semakin tinggi gaya hidupnya, semakin besar kebutuhannya dan pengeluaran itu semakin besar ya, Maya. Nah, pertama di sini ada 5 kebutuhan manusia ya. Yang pertama, next. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup ya. Ini yang penting, bertahan hidup ya, supaya lebih strong ya, nggak maleho ya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin terima. Nah, ini penting sekali ya. Ya, penting amat. Oh, itu bagian dari kasih sayang ya. Oke. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Siapa sih yang nggak mau mendapat kasih sayang ya? Apalagi di rumah, di sekolah, saling menyayangi dan rasa ingin terima ya sebagai makhluk hidup. Apa? Nanti. Kasih sayang ya. Kemudian next pendengar. Di sini ada penguasaan. Apa yang tersirat dalam Bapak Ibu ketika mendengar penguasaan? Oh, berkuasa. Oke. Oh, kebutuhan ya. Wajar manusia bisa sombong, apa-apa. Sombong amat ya. Tapi indikasinya bukan negatif ya. Oke. Kemudian selanjutnya kebebasan. Ini yang perlu ya. Bebas dari penjajahan, apalagi sekarang sudah merdeka belajar. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Nah, ini yang penting, kesenangan ya. Bisa kesenangan ada di main Facebook, main TikTok dan lain-lain ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi yang perlu diingat ada berapa, Mak? Ada 5. Oke. Oke. Pali ya, ada berapa kebutuhan manusia? Ada 5 kalau secara dikelompokkan seperti ini ya, berdasarkan kebutuhannya. Oke, yang pertama yaitu bertahan hidup. Pak Iwan tolong membantu bacakan. Ada ini boleh bertanya. Bertahan hidup, kesehatan, tempat tinggal, makan dan minum, reproduksi, dan setemanya. Terima kasih. Itu untuk kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, kesehatan. Betul nggak? Betul, karena sehat itu mahal ya. Jadi yang paling penting, yang paling utama yaitu yang kita butuhkan adalah kesehatan. Coba bayangkan kalau misalkan kita dirawat, operasi giginya kayak Bapak, nggak bakal nikmat gitu ya. Nah itu artinya, iya. Sekarang Bapak alhamdulillah sudah bisa makan keripik, jadi sudah bisa merasakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, tempat tinggal. Benar kata Bu Haja Ade ya, bahwa kita itu membutuhkan tempat tinggal ya, walaupun mungkin tempat tinggalnya kontrak. Ya, yang penting kita terpenuhi dulu kebutuhan manusianya. Kemudian makan dan minum. Nah, sekarang saya sama pada sediakan Bapak Ibu snack dan minuman itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian reproduksi ya, itu penting ya. Ya bagian reproduksi mungkin kaitannya kita untuk anak dewasa ya tidak diterapkan di sekolah.
Kemudian rasa aman ketika kita ada di rumah aman, ketika di jalan juga aman, tidak terkena macet, itu bagian dari aman. Nah, itu poin-poin untuk kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Oke? Nah, yang kedua ini lebih dalam ya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, di sini hubungan sosial mendapat kasih sayang diakui oleh kelompok, ya. Nah, karena kita berbeda-beda, berbeda pikiran, berbeda kepala, maka hubungan sosial ini menciptakan suatu circle ya, untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima. Saya ingin diterima oleh Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu juga ingin diterima oleh orang lain. Itu karena kita makhluk sosial, masih makhluk yang saling membutuhkan. Itu untuk kasih sayang dan rasa ingin diterima ya. Kemudian next, penguasaan. Nah, kalau mendengar kata penguasaan lebih ke kekuasaan ya. Nah, di sini kita uruskan, coba di sini pencapaian sesuatu menjadi kompeten, kemampuan yang diakui. Nah, ini ke kompetensi Bapak Ibu ya. Dalam arti penguasaan ini tidak bersifat negatif ya, tapi bersifat positif. Oke, next. Kemudian ya, kebebasan. Berhak untuk memilih kemandirian atau senang mencoba hal baru. Ini konteksnya tidak hanya ini, bebas dalam artinya bebas sesuai dengan keinginan apa Pak? Main Facebook itu suatu kebebasan ya, kebebasan. Kebebasan itu macam-macam ya, tergantung cara kita menikmatinya ya. Kadang-kadang kita bingung nih cara merefleksikan apa sih yang membuat saya senang itu. Jawabannya Bapak Ibu sudah tahu sendiri caranya bagaimana. Ada yang langsung main poli, main futsal dan lain-lain. Itu kebebasan, boleh memilih apa saja yang meningkatkan kemandirian. Begitu juga dengan siswa, nanti kita terapkan seperti apa kemandiriannya, kebebasannya mau seperti apa anak-anak kita. Oke. Nah, kesenangan benar. Kesenangan kata Abu Ain bermain Facebook ya, bermain TikTok dan menikmati. Nah, iya, mungkin dengan cara bermain di Facebook atau TikTok itu akan meningkatkan akan meningkatkan kesenangan Bu Ai. Begitulah cara menikmati hidupnya ya. Karena kita tahu tingkat tingkat kesenangan orang itu beda-beda. Ada yang memasak, menjahit, olahraga dan lain-lain. Ada yang tausiah dan lain-lain ya. Nah, itu merupakan suatu kesenangan. Kesenangan itu timbul dari diri kita sendiri. Misalkan Bu Nenek, kesenangannya saya lebih ke bermain CD. Nah, itu merupakan kesenangan yang bersifat positif. Nah, oke, bahagia ya. Nah, betul. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya harus mempunyai 5 posisi kontrol guru ya, Mbak ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang saya sama Pak Ilham dapatkan selama di mempelajari modul. Langsung aja Pak Ilham. Apa udah nggak bisa menang dulu? Oke. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru ya itu. Nah, ingat, silakan sambil dibaca, sambil diingat. Oh, saya ini kepada peserta riset ini sudah berada di yang mana nih? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apa pembuat rasa bersalah, apa sebagai pemantau, dan apa sebagai manajer ini? Nah, masing-masing tentunya mempunyai peranan terhadap peserta didiknya ya. Silakan Bapak Ibu yang termasuk ke dalam mana Bapak Ibu sebagai guru. Ini, nah bebas ya, masing-masing kita mempunyai penilaian tersendiri ya, tergantung kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk di sini sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk. Yang pandangannya yang ngetik Bu ya, bukan saya. Ini yang bagi yang merasa ya. Contohnya nih,
Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Setelah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ya, Nah, kurang JP-nya, kurang JP. kurang JP ya. Nah, kemudian tanyakan kepada diri Anda nih, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Bagaimana perasaan muridnya? Mungkin akan takut ya, kena mental ya, macam-macam ya. Ya, ini untuk posisi yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Sini kemungkinan murid marah dan mendendam ya. Jadi jangan sangka murid ya kalau kita berbuat seperti ini, kalau kita bertindak sebagai penghukum ya. Oke, next. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini nada suara memelas, haru, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, itu untuk yang pembuat rasa bersalah. Bagaimana perasaan murid dia terus seperti ini? Ya, jadi si murid akan merasa bersalah ya kalau kita dengan nada yang nada apa mak? Nada yang suara yang rendah, memelas ya. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, teman. Nah, siapa kira-kira di sini yang sudah memposisikan dirinya atau bapak ibu sudah memposisikan sebagai teman? Enjoy itu bersama siswa. Ya, di sini teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Ayo adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Nah, ini ada sambil tertawa kecil, tidak terlalu serius dan tidak terlalu melotot ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil tersenyum. Nah, dari sini saja dengan sambil tersenyum ini menandakan bahwa posisi kita sebagai guru yaitu berada dalam posisi teman. Bagaimana hasilnya? Sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Ini untuk yang posisi sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ya. Untuk pemantau sini nada suara bahasa tubuh yang formal ya, formal ya. Untuk sebagai pemantau, contohnya, Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adik, tahu Pak. Nah, dulunya kamu terlambat 19 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Di sini Adik menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Mungkin di bawahnya killer ya, jadi tegas ya untuk pemantau ini ya, dengan bahasa yang tegas sehingga anak langsung berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, nah manajer ya. Nah mungkin Bapak Ibu sudah menjadi manajer bagi peserta didiknya masing-masing ya. Di sini manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini contohnya gurunya. Adik, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik menjawab, tahu Pak, jam 7. Oke, Bu. Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Kemudian Pak gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hari tepat ke sekolah? Adik, tidak Pak, saya bisa hari tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Nah, jadi di sini kita benar-benar memposisikan diri sebagai manajer ya. Jadi anak-anak peserta juga bisa mengambil sikap yang sangat bijak. Nah, itu untuk 5 posisi kontrol guru ya Pak. Oke. Nah, di sini untuk ada sebagian tabel. Di sini sebagai penghukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau, dan nanti filenya saya akan share ke grup sebagai bahan referensi Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang kita kuis lagi. Di sini pernyataan. Saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Baik.
istri, guru, ya beda-beda ya. Pak, siapa? Pacar. Pacar. Kemudian yang perlu kita ingat adalah garis yang di bawah itu ya, kecewa sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kontrol gurunya apa tadi? Sebagai manajer kah? Sebagai penghukum kah? Atau sebagai pemantau? Nah, ulangi ya. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam kontrol apa ya? Pembuat salah. Yang lain, yang di belakang kita share, simpan dulu yang lain. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Yang lain? Kesel. Ada kan kesel dari 5 posisi? Ada. Ya, jadi kita patokannya kepada yang tadi 5 posisi kontrol dulu. Oke, yang tadi kita simpan dulu. Yang tadi Pak Dudi jawab istri kayaknya lebih personal. Jadi yang mengatakan coba digali lagi. Oke, untuk nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk ke dalam posisi kontrol mana? Pemantau. Ada yang pemantau, ada yang penghukum. Itu sambil foto tidak kira-kira? Enggak. Oke. Enggak, situ ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Terus? Manajer. Oke. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan manajer? Langsung ketangkap ya. Yang lain? Manajer. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, teman boleh. Tidak ada jawaban benar salah ya. Oke. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, terus apalagi? Nenek, ibu-ibu pengantar. Oke. Nah, kita lihat. Nah, untuk yang pertama di sini tadi siapa yang menjawab membuat orang merasa bersalah? Nah, ini untuk jawaban yang pertama ya. Jawaban ini tidak mutlak benar, tergantung dari Bapak Ibu menyikapinya ya. Cuma kami menangkapnya seperti ini. Kemudian kami tidak pernah benar melakukannya. Kamu ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum ya, dengan nada yang tinggi ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman, karena mengajak si anak tersebut untuk melakukan hal yang positif. Kemudian apakah kamu tidak lebih datang itu sebagai pemantau tadi ya. Kemudian untuk yang menyelesaikan masalah manajer ya, jadilah tadi jawabannya sudah betul semua. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru yang mungkin juga bisa kita terapkan atau sudah terapkan kepada peserta didik kita di kelas ya. Oke, next. Nah, di sini pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Segitiga restitusi ya, untuk segitiga ya. Nah, sama kita juga baru mengenal dalam pendidikan guru penggerak ini ya. Di mana kalau dengan segitiga restitusi adalah bentuknya berarti ini bentuknya adalah segitiga. Nah, itu untuk gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi kasus anak baik yang terjadi sengaja ataupun tidak sengaja, segitiga restitusi ini mampu memberikan memberikan suatu solusi untuk menemukan kejadian-kejadian seperti apa yang diketahui. Jadi penerapannya seperti apa? Nah, di sini
di sini untuk yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Misalkan dalam kasus contohnya siapa ya siswanya? Siswa benar siapa? Nah, misalkan Iwan mempunyai kasus dia membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah sembarangan. Nah, tanpa sengaja Bu Neneng juga melihat, wah ternyata Iwan sedang membuang sampah sembarangan, pas saja ngepluk ya, gitu ya. Nah, Bu Neneng sebagai guru tidak langsung harus menyalahkan Iwan, ya, tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Ya, tidak seperti itu ya dalam segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Nanti saya ada punya contohnya penerapan segitiga restitusi kelas. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa digunakan ketika kita sedang menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Misalkan kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh yang pertama untuk penerapannya. Tidak langsung menyalahkan ya untuk menstabilkan. Jadi kita stabilkan dulu. Kenapa nih kamu membuang sampah sembarangan? Nah, mungkin dia lupa atau apa gitu ya. Oke. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, beda dari yang sempurna. Ibu menyadari wajar kalau manusia lupa, karena ibu juga akan lupa sendiri ya, akan mengalami lupa juga ya. Sama ibu juga lupa. Jadi kita stabilkan dulu nih sebelum kita mencari solusinya. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa itu adalah perbuatan yang benar-benar harus dicarikan solusinya. Nah, kasih contoh ya, itu saya ada. Yang kedua, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengetahui kenapa si anak tersebut melakukan kesalahan, maka yang kita gunakan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini misalkan tadi padahal kamu bisa melakukan lebih baik ya dari ini, maaf ya Bu. Nah, nah, kalau misalkan kasus yang sudah saya terapkan dalam segitiga restitusi ini seperti Adil, Bapak tidak menyalahkan kamu membuang sampah, wajar kamu lupa, Bapak juga pernah mengalami lupa ya, karena kita sering lupa. Tetapi perbuatan kamu ini sangat menyalahi aturan yang ada di sekolah kita, yang ada di sekolah kita. Jadi kita lebih ke validasi bahwa tindakan itu salah, tidak dibenarkan ya. Contoh kasus lain misalkan si Reja ngompol ya. Nah, ngompol juga, jadi langsung jempolnya jangan langsung WP ke Eja ya. Tanya terus seperti apa ya. Iya, atau solusinya itu ya. Jadi intinya segala permasalahan di kelas yang Bapak Ibu temukan, jangan langsung istilahnya memarahi anak, jangan langsung kamu salah, tidak seperti itu ya dalam segitiga restitusi ini. Jadi kita stabilkan dulu nih seperti apa, kemudian kita validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah, menanyakan keyakinan ya, bukan keyakinan beragama, tetapi ketika saya sudah menerapkan segitiga restitusi, contohnya tadi penerapannya Adil membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian saya tanyakan, Adil, kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan apa yang kamu langgar? Berarti keyakinan adalah membuang sampah sembarangan. Kita kan sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas, yaitu membuat membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan yang kita buat. Nah, baru kita carikan solusinya dengan cara di sini sudah tersedia nih sudah tersedia tempat sampah, maka sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, makanya kenapa kita harus masing-masing harus membuat suatu keyakinan kelas ya, seperti yang sudah tadi Pak Dirham
jelaskan tujuan yaitu supaya mendisiplinkan kita ya. Jadi Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat positif, dan itu hasil dari murni Bapak Ibu yang ambil dari siswa-siswanya ya. Adapun untuk pemilihan kata-katanya atau diksinya mungkin bisa disesuaikan dengan bahasa yang lebih positif lagi. Ini mungkin masih perlu evaluasi ya. Contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi. Ini untuk contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya juga sama Padam mungkin baru mendalami mengenai segitiga restitusi. Nah ini, contohnya Kia itu pada pelajaran pertama dia tidak mau masuk, malah keluyuran ke kelas Pak Amor ke dia ya. Saya tunggu-tunggu, ternyata nggak ada. Nah ini untuk berikut penjelasan kasusnya. Coba suaranya ya. Coba kalau ke Nah, kita stabilkan dulu nih dengan pertanyaan-pertanyaan. enggak. Ini dulu. Nah, ketika nah di sini ada validasi tindakan yang salah. Ini saya sebagai referensi ya, bahwa penerapan segitiga restitusi itu benar-benar dilaksanakan. Keyakinan kelas itu Pak Adi, apakah koridornya di satu permasalahan apa berbagai masalah? Keyakinan kelas apa segitiga restitusi Bang? Maksudnya kan restitusi ya. Jadi kan apa satu permasalahan yang dipertanyakan dengan sisanya bersangkutan, apa semua materi yang memang saat yang harus di keyakinan kelas dari tata tertib, dari musyawarah kita dengan bukan musyawarah ya, belum hal-hal yang plus inisiasi siswa. Nah, secara keseluruhan atau hanya beberapa poin yang penting saja saat itu? Untuk kasusnya ya, mungkin kasusnya tidak terfokus kepada keyakinan kelas yang kita sudah miliki. Cuma nanti pas ketika kita menanyakan keyakinannya, masuk ke dalam mana nih kasusnya, masuk ke dalam yang mana nih pelanggaran yang dia langgar. Kalau untuk kasusnya bebas Pak, tidak kasus membuang sampah, tidak kasus merusak dan lain. Jadi untuk kasusnya itu tergantung kasus yang sudah diperbuat atau yang terjadi di lapangan atau di kelas ya. Jadi kasusnya tidak dipatok. Kasus apa ini? Jadi ketika kita sudah menemukan kasus, langsung kita terapkan segitiga restitusi. Adapun untuk mencari solusi dan menanyakan keyakinan kelasnya, kita sesuaikan. Jadi masuk kemana nih keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya gitu, disesuaikan walaupun tidak benar-benar spesifik ya. Jadi disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, dari hasil itu maksudnya kan beberapa poin ya yang beberapa poin yang dilakukan kesalahan ya. Kesalahan kan ada beberapa faktor. Nah, apakah memang pembuatan laporannya atau kesepakatan keyakinan kelasnya dituangkan satu permasalahan apa dipukul rata pada saat di hari itu, karena beberapa poin yang melanggar itu. Nah, seperti apa itu untuk pertanggungjawaban kita? Contohnya satu permasalahannya kesiangan. Nah, setelah istirahat juga tanpa sup gitu kan. Nah, dari beberapa poin yang tadi melanggar
apa ya, bukan melanggar ya maksudnya keyakinan kelasnya secara laporan nih, umpamanya secara keseluruhan beberapa poin yang dilaporkan apa seperti apa gitu di hari itu gitu kan, karena memang pelanggaran kan tidak dibuat awalnya kan, itu seketika spontan kan. Berbentuk laporannya maksudnya gitu kan. Oh, ada yang disebut jawab Laporan sekali. untuk pelaporannya. Kalau menurut segitiga restitusi itu kita secepat mungkin mengatasi permasalahan yang sudah terjadi, Pak ya. Betul kata Abah tadi, kalau karena kasus itu kan tidak terjadi direncanakan ya, kadang bisa aja istirahat maupun jam lain. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi itu secepatnya kita atasi ya. Idealnya seperti itu, Pak. Tidak menunggu harus kapan ya. Itu Solusinya. ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa ada skenario atau semacam rubrik untuk mengadakan suatu segitiga restitusi. Jadi kita ada konsepnya dulu di skenario-nya apa yang harus ditanyakan ya, tidak. Jadi itu berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi mengenai restitusi. Jadi pemilihan kata-katanya juga harus sesuai yang sudah disediakan, yang menempatkan kita sebagai posisi guru seperti apa. Jadi penggunaan bahasanya dengan bahasa yang benar-benar positif ya, tidak langsung menjudge anak itu mutlak berbuat salah. Nah, itu mungkin untuk pemaparan mengenai segitiga restitusi. Selebihnya nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Silakan. Yang akan tanyakan silakan mengenai keyakinan kelas, mengenai segitiga restitusi, mengenai budaya positif dan lain. Silakan kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sharing dengan kejadian atau dengan siswa Bapak Ibu ya. Ini kita sharing diskusi ya. Barangkali juga saya dan Pak Dian juga mendapat ilmu baru dari Bapak Ibu yang lebih paham. Ini mana? Mangga, silakan Pak Iri. Terima kasih Pak Dhani, Pak Dina. Saya terkait tentang kontrol tadi ya, 5 kontrol guru ya. 5 kontrol posisi. Ya. Yang pertama tadi penghukum, terus teman, apalagi itu ya? Merasa bersalah, manajer dan satu lagi peninjau, pemantau. Yang saya tanyakan, apakah guru ini memilih salah satu dari 5 kontrol tadi dalam belajar di kelas, atau memang sesuai situasi kondisi? Kita sebelah mana kita posisi manajer, di bagian mana kita sebagai pemantau, gitu, sebagai teman, seperti apa? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iri pertanyaannya. 2 orang lagi silakan, nanti kita tampung dulu setelah Pak Iri mencek. Yang dari belakang ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Bu Yuni silakan. Ya, maaf ya. Untuk selama ini kan kita ada pakai kesepakatan kelas. Apakah keyakinan kelas juga harus defend kayak dua-duanya atau? Oke, jadi apakah kesepakatan kelas defend atau keyakinan kelas? Ya, bisa aja Pak. Oke, 1 pertanyaan lagi di sini, sebelah sini. Diambil silakan. Penerapan segitiga restitusi itu misal udah diterapkan pada satu siswa, tapi siswa itu terus mengulang perbuatan yang sama, apakah itu tandanya penerapan segitiga restitusinya gagal atau penyampaian guru yang kurang pas atau gimana? Nanti psikopat. Ya, terima kasih kepada Pak Lili, Bu Yuni dan Bu Nabila yang telah memberikan pertanyaan sesi pertama. Di sini pertanyaan pertama, apakah guru memilih posisi kontrol? Nah, kalau menurut sepemahaman saya, sebenarnya kita sudah melaksanakan 5 posisi kontrol itu sebagai guru ya. Kita tidak bisa memilih harus yang sebagai manajer, harus yang sebagai pemantau, harus sebagai teman dan lain-lain. Karena itu
sangat menyesuaikan Pak ya. Iya, tergantung kebutuhan juga, tergantung yang apa yang kita dapatkan di kelas. Jadi misalkan Pak Lili di kelasnya ujuk-ujuk saya ingin jadi manajer nih, sebagai siswa tidak bisa ya, karena untuk keseharian ini kan anak-anak juga beda mood, beda perasaannya, tiap hari berbeda-beda, ada seperti ini, ada seperti itu ya, tidak tentu. Jadi kelima posisi kontrol ini sudah kita temukan, tetapi mungkin dalam kesehariannya mungkin hari ini kita bertindak sebagai manajer, hari ini sebagai teman, dan hari ini sebagai pemantau dan lain-lain. Mungkin seperti itu Pak Lili. Puas? Semua tidak puas ya? Nanti jawab sama yang udah senior ya. Oh ya, senior ada. Kemudian di sini Bu Yuni, apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tempel ya? Ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Oke. Tadi Pak Dudi juga sudah menanyakan. Nah, banyak juga nih ada yang nanya apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan itu kesepakatan bersama-sama. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan yang bersama-sama yang akan menghasilkan suatu keyakinan kelas. Nah, jadi untuk yang ditempel secara redaksi adalah keyakinan kelasnya, hasil yang sudah kita dapat. Ya, jadi memang selama ini banyak yang miskonsepsi tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi simpelnya kesepakatan kelas itu yang kita buat sama-sama bersama siswa akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang akan ditempel atau yang diprint oleh Bu Yuni. Ya, jadi fix ya, keyakinan kelas yang akan ditempel. Yang ketiga mungkin dari Pak Ilham, silakan. Nama saya ya, ketika misalkan siswa ngulangin terus kesalahannya padahal kita udah melakukan upaya segitiga diskusi, misalkan diskusi bageran gitu gitu. Ini sulit ya, karena kudet gini kan, segitiga restitusi itu kita lakukan supaya setidaknya anak itu tidak merasa seperti tadi. Kalau di hukum itu dia merasa nanti apa ini, misalkan dia nanti menjadi pendendam, dia misalkan menjadi beberapa hal nanti akan traumatik dan lain-lain. Namun tentu segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah upaya, salah satu upaya supaya apa? Supaya setidaknya kesalahan yang dilakukan seperti buang sampah besoknya kan diharapkan tidak lagi. Kesalahan yang misalkan terlambat besoknya kan masuk tepat waktu, harapannya kan kayak gitu. Kesalahan misalkan yang tadi sering main-main di jam belajar akhirnya jadi lebih patuh kan, harapannya seperti itu. Namun memang beberapa kasus atau misalkan bukan berarti ketika kita kasih A itu pasti hasilnya hasil B, karena ini perilaku anak ini bukan matematik gitu. Yang misalkan kita kasih A pasti dia jadi B, kita kasih C harapannya jadi D. Ternyata dikasih penanganan besoknya gitu lagi. Itu setidaknya guru udah usaha gitu. Setidaknya guru udah usaha. Terkait misalkan nanti apakah kesalahannya dilakukan lagi, bisa dilihat misalkan apakah kesalahannya dilakukan dalam seminggu itu frekuensinya lebih banyak atau lebih sedikit. Mungkin kalau misalkan lebih sedikit setidaknya ada perubahan. Kalau konteksnya anak SLD, kalau misalkan anaknya anak misalkan yang reguler, mungkin berarti dia ada something wrong gitu ya, ada mungkin ternyata dia ada yang punya salah apa, misalkan apakah dia di rumahnya berantem dulu misalkan orang tuanya akhirnya dia jadi mengulangi kesalahan seperti itu. Nah, karena beberapa perilaku pasti akan ada faktor penyebabnya. Nggak mungkin anak misalkan mabal kalau dia memang nggak mau mabal, atau misalkan saya nggak mungkin bisa jadi nggak suka sama gurunya, atau mungkin lagi ngambek-ngambekan sama gurunya akhirnya nggak mau ketemu. Sama misalkan kayak saya dengan Ipan pernah berantem, Ipannya sampai pernah nggak mau masuk, nyumbut di belakang kelas itu, pura-puranya sembunyi tapi ketahuan. Akhirnya aku lagi karena memang udah dikasih penanganan. Jadi kalau misalkan apakah nanti siswa Gunabil melakukan hal yang serupa, apakah misalkan seperti Reza yang asalnya ngompol besoknya ngompol lagi, kan kita juga nggak bisa menjamin itu. Kalau misalkan Rezanya pas malam minumnya banyak pasti ngompol gitu, tapi kalau minumnya dikit masih ngompol, berarti mungkin ada hal lain. Misalkan apakah Rezanya misalkan mimpi lagi kejemur lagi wajah di laut, biasanya gitu ya kalau ngompolnya dan lain-lain. Nah itu ditanya dulu, dilihat dulu apakah frekuensinya sama ataukah intervalnya sama. Misalkan
perilakunya misalkan perilaku meludah misalkan. Karena memang misalkan dia lagi pilek mau nggak mau lebih sering meludah. Tapi kalau misalkan dia nggak pilek masih tetap meludah, berarti ada yang salah. Tapi udah jadi kebiasaan. Nah hal itu mungkin yang perlu ditangani. Karena memang beberapa perilaku kalau misalkan nggak ada faktor penyebab yang membuat dia paksa harus kayak gitu, kita harus maklumi beberapa. Kalau pilek pasti harus nyingsing kan. Tapi masalahnya nyingsingnya nggak harus di depan orang kan gitu ya masalahnya gitu kan. Nah berarti tinggal caranya kayak seperti itu. Jadi memang bahwa segitiga restitusi ini bukanlah sebuah upaya saklek dan memang pasti berhasil udah. Karena pendidikan nggak seperti itu. Ada beberapa yang misalkan udah diajarin, udah dicontohin, udah dianterin, juga masih melakukan hal yang sama. Jadi ini hanya sebuah upaya yang memang setidaknya diharapkan lebih baik dari hukuman yang tadi, diharapkan lebih baik dari konsekuensi yang tadi. Bukan berarti merusak, mengganti, selesai nggak gitu. Tapi setidaknya dia lebih hati-hati supaya nggak merusak kedua kali. Hanya itu sebenarnya inti tujuan dari restitusi itu. Jadi kalau yang salah katakan salah, tapi besoknya mau gimana? Kan gitu ya, kira-kira kayak gitu. Misalkan Pak Iwan punya siswa salah nih, misalkan udah ngaca-ngaca, misalkan jelek bangku, mau nggak mau tetap dikatain itu salah gitu. Misalkan dia lagi senang ngegambar, karena ngegambar itu tempatnya ada tempatnya mungkin kayak gitu. Perkara nanti besoknya lagi dia kayak gitu, berarti nanti tinggal ada masalah apa dia sampai nggak bisa merubah kebiasaan ngegambarnya di meja, pindah ke buku gambar. Nah itu mungkin yang harus dicari. Ini gitu ya Pak Dani. Oke, terima kasih. Jadi untuk mencari masalah banyak ya, banyak solusi. Cuma ini ada satu upaya yaitu dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang tanya lagi? Atau saya mau tanya ya Bapak Ibu? Tadi saya masih kepikiran ini khusus tunarungu ya. Kata Mulis, bagaimana cara membuat kesepakatan keyakinan kelas untuk tunarungu, sedangkan komunikasi aja. Silakan dulu tunarungu, ada yang bisa menyampaikan, kita berbagi. Untuk komunikasi cara membuat keyakinan kelas ya untuk suatu tunarungu. Ini bayangan saya ya, ketika apa tadi membuat kesepakatan ya, kalau yang bahas mungkin karena kalau terus di bahasa gitu ya, artinya kan bisa kita gunakan komunikasi lain, misalnya isyarat ataupun bahasa yang dia bisa gitu ya, vokal atau dengan menulis atau dengan gambar. Misalnya kita mau bikin peraturan tepat waktu, mungkin anak bisa menunjuk jam, jam 7 masuk gitu. Nah, guru mungkin membuat satu jam masuk jam 7 misalnya gitu ya. Kemudian pakaian misalnya harus rapi, harus dimasukkan. Mungkin anak bisa mempraktekkan gitu ya, bajunya harus dimasukkan. Kemudian mungkin guru menulis kayak kelas berdua baju rapi gitu ya. Mungkin itu pada tingkat selanjutnya. Jadi bahasanya bisa digunakan dengan bahasa atau media lain. Oke, terima kasih Pak Lili sharingnya. Yang lain Bu Rika, silakan jauh ya. Ya. Kalau misalkan kita memberikan tadi apa lebih ke gambar ya, kalau gambar ya, di gambar. Misalkan menunjukkan satu kesepakatan kelas, misalkan kayak tertib. Yang satu misalkan jalan ke masuk kelas dengan dorong-dorong, satu jalannya rapi. Kita bandingkan, ini boleh tidak? Misalkan boleh. Nah ini namanya misalkan tertib, kita cantumkan. Misalnya kedua, peraturan kedua, misalkan pakai baju, memperlihatkan pakai yang baju dimasukkan dan tidak dimasukkan. Mana yang lebih baik? Ini buat kita nggak kayak gitu. Misalkan ini menurut pemikiran saya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bu Rika. Selanjutnya ada yang mau tambahkan Bu Risa, Bu Dede, Bu itu sebagai penunggu. Ya, bagaimana? Kita lagi tanya Bu Laris gimana? Bu Laris tadi Bu Rika sama Faris sudah memberikan. Bisa saya terima. Berarti kan itu idenya mutlak dari guru. Berarti idenya itu kita yang mempunyai ide, tinggal kita memberi pilihan kepada mereka mana yang akan kita sepakati. Jadi intinya hal untuk tunarungu tidak bisa diterapkan
idenya itu. Jadi kita yang mempunyai ide, kita berikan mereka pilihan mana yang akan kita sepakati. Dengan itu berani terima kasih untuk masukannya pada semua rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Lili, Bu Lelis, dan Bu Rika. Jadi itu caranya ya. Mungkin banyak cara karena ini keyakinan tadi bersifat umum ya. Emang gampang terapkan di umum, tapi untuk di sekolah kita ini memang butuh suatu upaya usaha yang keras lagi ya. Tidak mutlak datang dari siswanya kata les. Nah selanjutnya sebelum kita berefleksi ada yang ditanyakan lagi. Saya akan meminta 2 orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Jadi sebagai guru kita harus ada 5 kontrol itu tadi ya, sebagai apa namanya tadi manajer ya dan sebagainya itu. Yang keduanya kita juga harus menerapkan segitiga restitusi di kelas. Apapun kebutuhan murid kita di kelas tentunya tidak sama. Kasus yang dilakukan juga oleh peserta didik kita juga tidak sama. Bagaimana kita menyikapinya itu ya kita harus lebih, artinya apa ya, mengena ke siswa ya, seperti itu kebutuhannya seperti apa. Jangan sampai siswa itu malah takut kepada kita seperti itu. Itu mungkin yang sekiranya saya dapat, mungkin bisa tambah dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Rudi, refleksinya luar biasa. Jadi kita lebih mengetahui kebutuhannya karena kebutuhan anak berbeda-beda mengenai penerapan segitiga restitusi maupun posisi kontrol. Satu lagi saya minta dari ibu-ibu untuk memberikan refleksi kegiatan yang dapat hari ini. Bu Emma. Mau tadi keluar materinya. Bu Emma. Bu Emma. Bu Mak mau memberikan refleksi hari ini. Satu lagi kita butuh 2 refleksi dari perempuan dan laki-laki. Silakan. Buat refleksi ini intinya mah kegiatan ini kita paham satu cara penerapan ya atau keyakinan dalam kelas intinya untuk kenyamanan di dalam kelas atau penanganan masalah anak yang saya dapat. Terus yang kedua itu berbagai guru, posisi guru di dalam kelas itu bisa menjadi teman, manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah yang saya dapat itu ya materinya. Terus kemudian cara kita kesempatan keyakinan kelas itu yang tadi udah jawab itu kita terapkan itu buat keyakinan kelas di dalam kelas mungkin daripada ini. Oke, terima kasih Bu Rika atas refleksinya betul ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kesepakatan, restitusi dan lain-lain. Nah selanjutnya kita serahkan kepada Ilham. Ya, Bapak Ibu semuanya, kiranya mungkin itulah yang bisa kami sampaikan pada kegiatan siang hari ini. Namun mungkin nanti akan ada penyampaian dari hal ini terkait misalkan Bapak Ibu sertifikat yang akan kami berikan, bahwa kami akan memberikan sertifikat itu setelah Bapak Ibu melewati dua tahap. Pertama menulis di sini tanda menulis ya. Yang kedua adalah memberikan resume kepada kepala sekolah. Jadi kalau sertifikatnya sudah ada, kami akan sesuai dengan jumlah ini. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu yang lebih cepat memberikan resume akan langsung kami kirimkan filenya. Bukan berarti yang saya belum kasih resume ya, berarti kami tahan dulu, nanti mungkin minggu depan nanti baru kami kirimkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memberikan resume, karena kita sih inginnya langsung kasih aja, tapi karena mungkin Pak Kepala minta resume, jadi mungkin itulah yang harus kami taati supaya sertifikat ini bisa diberikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa di-upload di PM dan mungkin nanti ada penyampaian dari Pak Lili terkait bagaimana kegiatan berikutnya terkait ngobrol juga dengan Pak Lili ya, seperti itu. Silakan Pak Lili. Terima kasih Pak Dirham, Pak Dani atas diseminasinya ya. Beri aplaus dong untuk Pak Dani dan Pak Dirham. Kita jadi tahu ya dalamnya CGP itu begini gitu ya. Iya CGP ini kayak sebentar lagi kan kita tidak tahu ya, meskipun kita punya
GP. Alhamdulillah dengan tulusnya Pak Dani dan Pak Dirham calon CGP, kita tahu nih dalamnya materi yang dipelajari di GP itu sudah bisa memang dia berhubungan dengan gak jauh-jauh dari kelas gitu ya. Yang tadi diinformasikan Pak Dirham, insya Allah karena sudah sore ya, sudah ya. Untuk Bapak Ibu silakan menuju ke depan, kita akan foto bersama dulu sebagai untuk dokumentasi. Atau tutup aja dulu ya, tutup aja dulu ya. Ya Bapak Ibu sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nanti kalian tulis apa saja yang perlu kita sepakati, apa aja yang perlu kita terapkan di dalam kelas. Nanti Pak Guru akan membagikan satu-satu ya. Nanti kalian tulis, oke? Nih, keluarkan pensilnya. Keluarkan pensilnya masing-masing. Rizky, pensilnya boleh oke. Yes. Noi, siapa? Nah, sekarang kalian boleh tulis peraturan apa aja masing-masing satu ya. Tulis di kertas yang sudah tadi Bapak kasih tulis ini. Peraturan apa yang kalian mau tulis? Satu orang satu buang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang tulis di masing-masing tulis ya. Ya, tulis. Sekarang tulis. Tulis di sini, nanti kalau sudah tulis nanti kalian tempel masing-masing kesepakatan yang sudah kalian tulis di, oke? Oke, sekarang tulis. Tulis dia, sok. Ini boleh nggak Pak? Oke, sok tulis. Oke, sambil kalian ya. Nanti kesepakatan kelas ini, nanti kegiatan kelas ini akan kita terapkan di kelas kita ya. Oke? Silakan tulis. Tulis. Jangan malu-malu. Lain tulis. So, tulis kesepakatan atau keyakinan kelasnya ya. Coba tulis. Nanti kalau udah kalian boleh tempel di sini. Baca? Nah, kayak gitu. Oke. Nanti tunggu dulu ya. Tunggu yang lain beres dulu. Bilangin. Iya. Udah. Nah, nanti tunggu yang lain dulu ya. Nanti udah. Belum. Oke, sambil Bapak lihatin ya. Yang sudah. Yang belum silakan tulis masing-masing satu orang membuat satu keyakinan. Udah, silakan yang udah boleh tempel sini satu-satu. Ya, maju sini tempel. Tempel sini. Ini tempel dulu. Oke. Ini maju oke, tempelin sini. Ada tiga bawah sini. Udah satu aja satu tempel. Udah. Buat mereka. Maju sini. Oke, sini Pak Guru bantu ya. Oke, sini Sob. Sini maju sini. Ambil dari sini. Sob, sini maju. Dah. Ya, sini maju. Oke, sini nih. Sini dong, boleh. Sob, siapa lagi sini? Aduh sini. Ya, sini. Tempel.
Udah jangan lihat sini. Tempel sama Niki. Tempel. Salah apa? Oke, sekarang satu lagi. Pak Guru akan bacakan nih. Pak, Oke. Pak, kurang ajar Terakhir lagi. Semuanya duduk lagi. Duduk. Tuh. Ya sini lihat Pak Guru ke depan. Nah, Caca lihat Pak Guru. Nah, ini adalah keyakinan kelas ya. Ini adalah keyakinan kelas kita. Tadi kalian sudah membuat satu keyakinan yang akan kita sepakati ya. Yang pertama di sini jagalah kebersihan, betul nggak? Betul. Oke. Terus membereskan peralatan apa ini? Belajar, betul? Betul. Kita sepakati ya yang benarnya. Kemudian harus mandi. Benar nggak? Ya, kalau mandi itu harus dari rumah. Oke. Kemudian harus apa ini? Rukun dengan teman ya. Iya. Di sekolah tidak boleh tidak boleh pukul-pukulan ya, berarti harus rukun ya. Terus di sini menghormati guru, benar ya? Kalau menghormati guru kita harus menghormati. Nah, harus piket nyapu, benar nggak? Piket nyapu ini sama ya dengan menjaga kebersihan ya, nanti kita pilih. Kemudian nih, siapa yang harus datang tepat waktu, benar ya? Kalau datang tepat waktu, tentu pembelajaran juga akan langsung dimulai ya, benar. Nah, kemudian apa nih? Miring ini membuang sampah pada tempatnya. Jadi setelah makan, setelah jajan, kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Jangan sembarangan ya, nanti kotor sekolah kita. Oke. Kemudian di sini makan minum di jam istirahat. Oke, berarti tidak boleh makan di nggak boleh, apalagi saat jam pembelajaran ya. Oke? Ya, makanya nggak boleh makan minum saat jam pelajaran, harus di luar. Nah, karena di sini ada yang sama ya. Bentar dulu ya. Jaga kebersihan dan harus pikir. Kita cari sama di sini ya. Jadi di sini kita langsung ambil tadi ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi ini ambil ya, ini kita tidak dipakai ya. Untuk hapusnya. Udah ini dipakai. Nah, tadi ini keyakinan kelas kita hitung bareng-bareng ada berapa keyakinan kelasnya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini keyakinan kelas kita ada berapa sebenarnya? Ada 8. Nanti Pak Guru akan print gede ya. Jadi supaya kita konsekuen nih, kita bisa menjalankan keyakinan kelas yang kita telah bikin ya. Udah paham? Nah, jadi Bapak berharap kalian bisa mentaati peraturan keyakinan kelas kita, karena ini kita yang bikin sendiri ya. Ini bukan Pak Guru yang bikin loh. Ini kalian yang bikin ya. Jadi harus mentaatinya ya. Tidak boleh melanggar ya, karena ini adalah keyakinan yang ditulis kemudian kita sepakati bersama. Oke, ngerti? Oke, terima kasih waktunya. Akhirnya kita sudah membuat satu keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.